Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi pada channel saya, channel Hadiah Nur. Masih pada pembahasan materi kekongruenan dan kesebangunan. Pada 3 video sebelumnya, kita telah membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, kemudian kekongruenan pada segitiga atau kongruensi pada segitiga, kemudian yang ketiga yaitu kesebangunan pada segitiga. Nah, pada video kali ini adalah video mengenai kelanjutan kesebangunan pada segitiga, yaitu yang berjudul rumus-rumus khusus sebagai akibat dari kesebangunan segitiga. Ada rumus-rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga. Nah, apa saja nih rumus-rumus khususnya? Rumus yang pertama, perbandingan sisi sejajar. Perbandingan sisi sejajar yang pertama, DE banding AB, ini kan sejajar dengan ini, itu akan sama dengan CD banding CA. Jadi ini banding ini, itu akan sama dengan yang ini CD banding CA, ya. Kamu lihat aja nih, ini segitiganya nih. Jadi kita akan lihat itu segitiganya, segitiga yang kecil ini CDE dengan segitiga yang besar ABC. Perbandingan sisi-sisi yang sejajarnya ini kan dengan ini sebanding bersesuaian ya. Jadi DE banding AB itu sama dengan CD banding CA. Boleh juga DE banding AB-nya ini sama dengan CE banding CB ya. Atau kita boleh juga katakan CD banding CA ya, itu sama dengan CE banding CB ya. Kemudian, nah sekarang kalau perbandingan sisi tepinya saja, yaitu CD banding DA itu akan sama dengan CE banding EB. Nah ya, begitu caranya. Ini rumus pertama. Catatan, jangan mengingat perbandingan hurufnya. Jangan diingat ininya. Karena letak dan jenis huruf dapat berubah-ubah. Artinya saya bisa saja menuliskan di sini PQ, sini R, di sini S, sini T. Atau bisa juga nanti saya tuliskan di sini A, ya, kemudian B-nya ke atas, kemudian C-nya ke sini. Nah, kalau kamu menghafal perbandingan sisinya otomatis salah karena hurufnya saya tukar-tukar, ya. Jadi kamu harus hafal itu adalah pola garis. Nah, yang ini tadi. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini juga sama. Perbandingan yang sejajar, ini dengan ini, itu akan sama dengan ini banding ini. Atau ini banding yang ini. Nah, seperti itu ya caranya. Oke. Sekarang contoh. Tentukan panjang ST. Berarti yang ini ya, panjang ST. Perhatikan gambar segitiga di atas atau di samping. Karena melibatkan sisi yang sejajar, maka perbandingannya adalah yang sejajar yang diketahui kan yang ini. PS-nya 4, SQ-nya 6. Ya. Atau PQ-nya berapa? PQ-nya 10. Jadi kalau kita mau memakai perbandingan sejajar, berarti ST banding PR itu sama dengan ini banding ini, seperti yang tadi ya, sama dengan ini banding ini. Berarti sama dengan QS banding QP. Ya. Masukkan angkanya, ST-nya itu belum diketahui, PR-nya 12, kemudian QS-nya 6, QP itu adalah 6 tambah 4, yaitu 10. Nah, kemudian 12-nya kita pindah ruas, berarti ST sama dengan 6/10 kali 12. Nah, berapa jadinya? 6 kali 12,
72 berarti 72 bagi 10, yaitu 7,2 cm. Nah, berarti dapat ST-nya adalah 7,2 cm. Nah, begitu caranya ya. Ingat sekali lagi, jangan dihafalkan hurufnya, tapi dipahami pola garisnya. Ya, ini dengan ini. Bisa juga ini dengan ini. Oke? Nah, sekarang rumus kedua, kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, lihat, ini segitiga siku-siku. Pada segitiga ABC, siku-siku di A. Dari titik A dibuat garis tinggi AD seperti tampak pada gambar di atas atau di samping. Coba kalian perhatikan, garis-garis yang melengkung saling dikalikan, maka hasilnya sama dengan garis lurus yang double yang dikuadratkan. Arah panah garis yang lurus selalu menuju ke sisi miring segitiga siku-siku. Kemudian dilanjutkan dengan garis lengkung pendek, lalu garis lengkung panjang. Secara sederhananya begini. AD kuadrat itu sama dengan DB kali DC. Nah, supaya mudah cara menghafalnya. DB kali DC. Ini maksudnya yang ini tadi. Kalimat yang panjang yang ini tadi ya ini maksudnya. Kemudian AC kuadrat. Nah, ini itu sama dengan CD kali CB. Jadi AC kuadrat A ke C. Kan AC kuadrat ini adalah CD kali CB. Jadi dari C-nya. Begitu juga yang ini. AB kuadrat. Nah ya, kita kan menghitungnya dari AB kuadrat. A ke B. Cara membaca kita kan. Nah ini maksudnya nih. Arah panah garis yang lurus maksudnya. Ini AB kuadrat menuju ke sisi miring segitiga siku-siku. AB kuadrat. Kemudian dilanjutkan dengan garis lengkung pendek, lalu garis lengkung panjang. B ke D, BD kali BC. Sekali lagi. AD kuadrat, ini ke sini, itu sama dengan D ke bawah, yang pendek, DB kali DC. Kalau ini A ke C, AC kuadrat, berarti C ke D, C ke B. AB kuadrat ke sini, berarti yang pendeknya BD kali BC. Nah, begitu ya. Nah, catatannya juga pahami polanya, jangan menghafal hurufnya seperti yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, tentukan panjang AD. Kalau yang tadi rumusnya kan berarti apa? AD kuadrat itu sama dengan DB kali DC ya. Ya. AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Ya enggak? Nah, sekarang DB-nya diketahui enggak? Belum. DC-nya diketahui enggak? Belum juga. Nah, sekarang kita lihat dulu BC. Kita lihat segitiga keseluruhan yang besar. BC kuadrat ini adalah sisi miring dari segitiga ABC. Maka BC kuadrat adalah sesuai dengan teorema Pythagoras sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Yaitu 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Hasilnya 225 tambah 400. Yaitu 625. BC-nya itu akar dari 625, yaitu 25 cm. Oke, ketemu BC-nya 25. Nah, sekarang yang tadi, AB kuadrat ini ke sini. AB kuadrat itu adalah, apa tadi? BD kali BC ya, berarti BD kali BC. AB kuadrat berarti 15 kuadrat sama dengan BD-nya belum diketahui, BD kali BC. BC kan sudah dapat kita, yaitu 25. Sehingga 225 sama dengan BD kali 25. Berarti BD-nya adalah 225 dibagi 25, yaitu 9 cm. Nah, sudah dapat BD-nya 9
Sekarang kita tinggal mencari ini, DC. Nah, nanti bagaimana? DC-nya atau CD itu adalah, kan ini sudah dapat. B ke C kan sudah dapat nih. Ini ke sini itu adalah 25. Sedangkan ini 9. Berarti sisanya adalah milik si CD. Berapa CD-nya berarti? 25 kurang 9, yaitu 16 cm. Nah, baru kita bisa masuk ke rumus ini. AD kuadrat itu adalah BD kali DC atau CD. Yaitu 9 kali 16 adalah 144. Maka panjang AD adalah akar dari 144, yaitu 12 cm. Nah, begini cara menjawab dengan rumus kedua, yaitu kesebangunan pada segitiga siku-siku. Ada lagi satu rumus, yaitu kesebangunan pada trapesium. Nah, OF, sisi yang di tengah, ini adalah BC kali AE, BC kali AE, ini kali ini, tambah AD kali BE, bagi AE tambah EB. Nah ya gitu ya caranya ya, dipahami cara polanya. OF yang di tengah ini adalah BC kali AE tambah AD kali DE. Jadi kayak bersilang itu ya. Ini dengan yang ini. Kemudian yang di bawah dengan yang ini. Kemudian semuanya dibagi dengan AE tambah EB. Ya. Nah, polanya harus dipahami itu ya. Sekarang contohnya seperti ini. Tentukan panjang OF. Caranya, OF-nya berarti BC kali AE, ya, kemudian ditambah AD kali BE, dibagi AE ditambah EB. Masukkan angkanya, berarti 5 kali 3 ditambah 9 kali 7, dibagi 3 tambah 7. Hasilnya adalah 5 kali 3, 15, 9 kali 7, 63, bawahnya 3 tambah 7, 10. Berarti 78 dibagi 10, yaitu 7,8 cm. Nah, sekarang contoh kedua. Nah, ada sebuah trapesium mirip dengan yang contoh yang pertama tadi. Cuman, di sini yang ditanyakan adalah nilai A, yaitu yang ini. Berapakah nilai A-nya? Kita tetap menggunakan rumus yang tadi, tapi rumus tadi mungkin saja bisa berubah mungkin ya, karena dia disesuaikan dengan ininya, apa? Namanya atau huruf notasinya di sini, hurufnya ya. Nah, kita harus ingat polanya, kan tadi sudah dikatakan kita harus hafal polanya saja, jangan dihafal hurufnya karena hurufnya nanti bisa berubah-ubah. Nah, sekarang kita lihat OF. OF yang di tengah ini rumusnya tadi kan kita pakai yang di bawah kali yang ini, berarti BC kali AE, kemudian yang atas kali yang ini, berarti AD kali BE, bagi AE ditambah BE. Nah, rumusnya seperti itu. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya. OF apakah sudah diketahui? Oh, sudah, 12. Sama dengan BC, BC-nya 14, AE, nah AE-nya itu nilai A, tambah AD, AD-nya 9, BE-nya 4, bagi AE lagi, A, tambah BE 4. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, berarti 12 sama dengan 14 kali A itu 14A, ditambah 9 kali 4, 36. Bawahnya nggak berubah. Lalu nanti di sini kita pindah ruas. Sehingga menjadi 12 dikali ini ke sini ya. 12 dikali A tambah 4 sama dengan 14A tambah 36. Kita distributifkan. Berarti 12A ditambah 12 kali 4 itu 48. Lalu, nah ini kita kumpulkan yang sejenis.
Ini 36 kita pindah ruas, berarti menjadi negatif 36. Kemudian 12 kita pindah ruas menjadi negatif 12A. Hasilnya 48 dikurangi 36 itu kan 12. Kemudian 14A dikurang 12A sama dengan 2A. Sehingga didapatkan 12 bagi 2, ya. Ini kan pindah ruas. Berarti A-nya adalah 6. Nah, ya. Oke, demikian pembahasan dari materi rumus-rumus khusus akibat kesebangunan segitiga. Sampai jumpa pada bab-bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen yang positif, share, dan subscribe channel saya. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.